What's up guys, back with me Okinanda Habibin, my new video. Jadi kali ini gue ngerekam video ini gak sendirian lagi. Kali ini gue ditemenin sama orang yang pakarnya dari topik ini. Seorang fotografer, seorang videografer, seorang coach juga, Honji Milagro. Thank you, Oki. Ngapain lu ngomong? Iya. Jadi gini, kali ini gue gak ngebahas politik dulu. Kali ini kita rehat dulu, kita ngomong yang asik-asik. Kita ngomongin cinta. Pertanyaan pertama aja, tapi sebelum pertanyaan pertama, ada gak topik yang gak mau dibahas? Bebas mau dibahas tentang apapun, kapanpun, siapa aja mau dibahas, ayo kita bahas semuanya. Kita bahas Siap. semuanya. Jadi banyak orang-orang yang udah pernah pacaran, udah pernah nikah, sampai dia cerai lagi. Tapi emang mereka tahu apa sih arti cinta itu? Menurut Mas Honji, apa sih arti cinta? Oke, kita sekarang ngomongin banyak orang dulu. Banyak orang ngerasa bahwa cinta itu adalah pengorbanan, cinta itu adalah tulus, kasih sayang, dan lain-lain. Sedangkan di kelas cinta sendiri, kita ngajarin bahwa cinta itu adalah hasil investasi. Semakin banyak kamu investasi ke barang, ke orang, ke apapun itu, kamu bakal semakin cinta. Jadi simpelnya ketika kamu pengen bikin dia jatuh cinta ke kamu, bikin dia investasi ke kamu. Atau kamu pengen cinta sama dia, kamu investasi ke dia. Sesimpel itu. Cuma masalahnya banyak orang tidak tahu bahwa cinta bisa dipelajari. Banyak orang tidak tahu bahwa belajar cinta itu gampang, mudah, dan menyenangkan. Siap. Tapi sayangnya banyak orang males. Padahal kehidupannya galau, jomblo bertahun-tahun, ditolak terus, susah move on, dan lain-lain. Tapi mereka, buat apa sih belajar cinta, nggak penting banget. Padahal tiap hari berdarah-darah. Nah, itu yang kadang agak ironis. Kan udah banyak yang kayak gitu ya, udah banyak kasus-kasusnya. Terus karena kebodohan mereka ini, kesalahan-kesalahan ini udah terus dibiarin aja. Lama-lama kebohongan ini jadi kebenaran yang dianggap masyarakat. Biasanya apa sih kesalahan itu yang udah dianggap benar sama masyarakat? Oke, ada banyak. Salah satunya adalah cemburu itu tanda cinta. Ketika orang udah ngerasa cemburu adalah tanda cinta, dia akan mewajarkan sikap cemburunya. Dan sering kita lihat bahwa banyak orang pembunuhan, apapun kekerasan dilakukan hanya atas nama hanya gara-gara cemburu. Dan itu kacau sekali. Dari situ kita bisa ngeliat bahwa cemburu tidak sama dengan cinta. Cemburu adalah hasil dari insecure yang dipupuk. Atau ketika seseorang ngerasa tidak nyaman, ketika orang ngerasa tidak percaya diri dan tidak percaya pada pasangannya, itu insecure, akhirnya semakin dipupuk, akhirnya dia jadi cemburuan. Dan itu yang bikin kacau. Berarti nggak ada kata cemburu itu, gue cemburu karena gue sayang sama lo. Berarti itu bullshit. Bullshit. Itu sebenarnya adalah cemburu karena gue insecure sama lo, gue nggak pede sama diri gue, dan gue pengen lo nggak nakal. Nggak nakal. Jadi perumpamaannya apa? Victoria Beckham nggak mungkin cemburu sama orang yang level di bawah dia. Harusnya seperti itu. Cuma masalahnya adalah ketika orang udah insecure atau dia ngerasa nggak pede, mau orang levelnya di bawah banget, level di atas, level apapun, orang jadi tetap aja nggak pede dan dia bisa jadi cemburu. Lu catat guys. Selain itu, banyak cowok-cowok yang udah ngelakuin semuanya buat ceweknya, atau bisa kita bilang gebetannya. Dia udah nganterin kemana-kemari. Dia udah nganterin kemana-kemari, terus dia udah keluarin berapa banyak uang buat tuh cewek. Tapi di ujung-ujungnya tuh dia nggak jadian. Apa yang salah? Apa sih yang cewek mau? Cowok yang kayak gimana? Oke, ini sering terjadi juga ketika orang PDKT dengan bermodalkan fasilitas. Dia antar jemput, dia ngasih kado, dia ngasih hadiah, dia memfasilitasi macam-macam. Akhirnya si cewek, bener sih, siapa sih yang nggak suka diantar jemput, siapa sih yang nggak suka ditraktir, siapa sih yang nggak disuka dibeliin pulsa dan lain-lain buat live besok buat nonton live-nya Honji Milagro di Instagram. Siap. Atau buat streaming YouTube-nya Oki. Siapa yang nggak suka? Tapi ya balik lagi, cuma suka itunya doang, belum tentu suka orangnya. Nah, kalau kita selalu mengajarkan untuk saingan fasilitas, tingkatkan kualitas diri kamu. Ketika kualitas kamu udah oke, kamu udah jadi menarik, otomatis dia bakal lebih gampang tertarik. Tapi dengan beberapa cara yang kita ajarkan juga. Nah, daripada kamu berkorban banyak untuk dia dan itu belum tentu dapat, mending kamu berkorban untuk diri kamu sendiri. Self upgrade habis-habisan, ubah penampilan, ubah gaya rambut, ubah cara berjalan dan lain-lain semuanya. Itu akan membuat kamu jadi lebih menarik dan itu bakal bikin orang gampang lebih tertarik. Lebih gampang tertarik, salah. Itu untuk tertutup untuk cowok aja atau cewek juga?
Oke, pada awalnya kita buka hanya untuk cowok saja karena kita melihat banyak cowok galau, banyak cowok jomblo, banyak cowok-cowok desperate, dan karena kita cowok, kita pengen ngebantu cowok. Pada awalnya seperti itu. Tapi semakin kita udah bisa ngejadiin cowoknya lebih keren, ternyata ceweknya juga beberapa masih nggak segitu keren ya. Ternyata masih banyak juga cewek yang ada di lembah kegalauan, sering nyemplung ke jurang kegalauan. Akhirnya kita bikin juga kelas untuk cewek juga. Jadi bukan hanya untuk cowok, tapi sekarang juga udah ada untuk cewek juga. Oke, selain itu, kayaknya kan Mas Honji ini udah expert banget di sini. Udah bertahun-tahun di sini, udah ngisi seminar-seminar di mana kemari. Coba ceritain kita masa-masa waktu Mas Honji masih bego masalah beginian. Waktu masih Kita juga mau tahu, dia dulu dia gimana nih? Kok sekarang udah bisa kayak gini? Oke, pada tahun 2000, dari umur 0 tahun sampai umur let's say 2007, waktu tahun 2007, dari tahun aku lahir sampai 2007, itu aku beneran yang cupu, pemalu, nggak berani ngapa-ngapain, nggak dikenal siapapun, ngomong kayak gini nggak bisa sama sekali, penakut dan lain-lain. Tapi waktu itu setelah ketemu dengan Hitman System, akhirnya aku belajar bahwa oh begini toh caranya untuk mengubah diri, oh gini toh caranya memandang dunia dengan lebih baik. Akhirnya mulai tahun 2007 aku self upgrade habis-habisan, dan pada tahun 2011 aku diangkat jadi coachnya Hitman System dan kelas cinta. Pertama kali dulu beneran yang sangat amat cupu. Misalnya kamu ngeliat di sekeliling kamu sekarang ada cowok cupu, nah itu dikaliin 3, itu cupuku kayak gitu, parah. Itu cupu, itu masih ada pangkatnya lagi anjing. Ini cupu, itu bukan cupu lagi. Cupu kuadrat, kakeknya kuadrat lah. Terus di dalam percintaan kan kita tahu ada yang namanya friendzone, tapi friendzone terus bertepuk sebelah tangan. Salah satunya itu adalah baper. Kata-kata yang udah bukan kata-kata awam lagi lah, baper. Sebenarnya baper tuh siapa sih yang salah? Sehingga adanya dari baper tuh ke PHP itu siapa sih yang sebenarnya salah? Ini kita ada dua hal ya, baper dan PHP. Kita ngomongin satu-satu. Ketika kita ngomongin baper, atau orang biasanya dibilang itu bawa-bawa perasaan, baru PDKT udah baper, belum apa-apa udah baper. Nah, itu salah satunya. Ketika kamu PDKT jangan terlalu baper, jangan terlalu kebawa perasaan. Terutama cowok nih, kebanyakan seringnya ketika PDKT udah bawa-bawa perasaan. Jadi belum apa-apa si cowok udah bilang cinta, udah pada bilang cinta pada pandangan pertama, padahal namanya aja belum tahu gitu loh. Nah, itu sebenarnya bukan cinta, tapi itu sekedar nafsu sebenarnya. Cuma kalau kita bilang nafsu atau hanya hasrat-hasrat doang, kayaknya kok kurang enak didengar. Jadi mereka bilang itu cinta, padahal itu bukan cinta, itu hanya ketertarikan, hanya dia tertarik sama si cewek atau kebalikannya, dan itu bukan cinta, belum dinamakan cinta. Nah, karena banyak orang bilang bahwa cinta itu dari mata turun ke hati dan lain-lain, orang mengiyakan, atau lagu-lagu juga bilang bahwa cinta itu begini-begini, akhirnya orang jadi, oh cinta itu kayak gini, akhirnya dia belajar bahwa cinta itu begini-begini, padahal itu bukan cinta, itu belum cinta. Atau cinta tak harus memiliki, gimana bisa cinta kalau belum memiliki gitu, nggak bisa, karena balik lagi ke prinsip tadi, bahwa investasi, semakin kamu semakin kamu invest ke something, kamu bakal semakin cinta, kayak gitu. Nah, gimana biar nggak baper? Ya jangan banyak-banyak investasi, jangan banyak-banyak mikirin dia, jangan banyak-banyak berkorban demi dia di PDKT, itu yang bisa bikin baper. Nah, sekarang kita ngomongin PHP. Ketika PHP, pemberi harapan palsu. Sekarang banyak orang ngerasa bahwa misalnya, PHP ini katanya nembak kok ditolak, atau PHP biasanya gimana? Oke, yang dibilang orang PHP itu yang seperti apa biasanya? PHP yang biasanya ada di sini, udah jalan, udah deket selama berbulan-bulan, udah habis berapa ratus ribu, berapa juta, pas ditembak, kamu terlalu baik buat aku, kamu bukan tipe aku. Ya. Terus itu orang ngecap, wah dasar PHP, kayak gitu kan. Nah, kalau itu sebagian besar orang yang ngecap PHP itu adalah orangnya kegeeran doang. Jadi ketika misalnya kalau yang kita bilang PHP itu adalah misalnya nih, aku cowok, kamu cewek. Oke, besok aku bakal nikahin kamu deh tanggal Februari, tanggal 14 pas Valentine. Nah, Okinya udah seneng nih. Okiwati ya, cewek ya, misalnya. Siap. Si Okiwati ini. Oki unisex anjir. udah unisex ya, tapi diperjelas Okiwati ini dia udah happy banget. Nah, pada tanggal 14 aku nggak jadi, terus sampai tahun depan nggak jadi. Nah, itu baru pemberi harapan palsu. Tapi ketika jalan, terus kamu nembak ditolak, itu bukan pemberi harapan palsu, karena si orang itu tidak pernah memberi harapan, kamu yang berharap. Kamu yang terbuai dengan otak kamu sendiri, ilusi kamu sendiri. So,
jangan gampang sembarang ucap orang PHP. Coba cek apakah kamu yang kegeeran ataukah dia benar-benar yang PHP. Jadi gini, semua udah pertanyaannya udah gue tanya semua. Satu kata atau satu kalimat terakhir buat gimana sih biar ke depannya kebodohan ini tuh berkurang. Oke. Sadari bahwa cinta itu bisa dipelajari. Kita ada di sini buat ngebantu teman-teman buat belajar cinta. Masih banyak artikel-artikel kita yang kasih gratis, mulai dari email, ebook gratis, video-video gratis juga masih banyak. Juga bisa cari kelas cinta atau Honji Milagro dengan brain workout di YouTube, di Instagram, di banyak sosial media kita udah sebar-sebar dan nanti gua kasih linknya di bawah. Ya, brain workout. klik di sini ya, klik di sini brain workout untuk klik di sini. Nah, itu udah banyak kita kasih artikel gratis, semua banyak yang gratis, tinggal kemauan aja untuk belajar cinta. Ketika kamu sadar bahwa ada yang salah nih, ketika kamu ngerasa PDKT kayak gini kok salah, pacaran kayak gini kok salah, kok hasilnya tidak memuaskan, berarti ada cara yang benar. Nah, cara yang benar itu kita ajarin. Cukup dari awalnya dari itu aja dulu, menyadari bahwa cinta itu bisa dipelajari dan baru belajar ke kita gratis, banyak yang gratis. Siap. Oke guys, jadi mudah-mudahan video ini udah ngebuka pikiran kalian dan sedikit ngebantu kalian sedikit aja. Karena kalau mau lebih banyak, lo bisa langsung hubungi dia, lo bisa langsung ke channel dia, lo bisa langsung ke sosial media semua. Nah, di sini, dia, semua di sini ada. Di sini atau di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Pokoknya ada. Yang edit bingung toh. Thank you guys udah nonton video ini. Kalau kalian suka video-video kayak gini, kalian bisa klik subscribe di bawah biar kalian tahu video-video baru dari gue. Sekali lagi terima kasih nonton video ini. Bye guys.